Oke, sudah jumpa? Ya, 2 Tawarik bab yang ke-7 ya. Oke, 2 Tawarik bab yang ke-7 dari ayat 11. Sudah jumpa? Kata amin. Ya, ayatnya ulang apa yang saya baca. Allah menampakkan diri lagi kepada Raja Salomo. Kata amin. Ya, ikut saya baca. Apabila Raja Salomo selesai membina rumah Tuhan dan istana serta segala yang dirancangkannya, Tuhan menampakkan diri lagi kepada Raja Salomo pada malam hari. Dia berfirman kepada Raja Salomo, "Aku telah mendengar doamu dan aku menerima rumah ini sebagai tempat khas untuk mempersembahkan korban kepadaku." Kata amin. Ya, haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. So sekarang ini Salomo, atau dalam bahasa Inggris Solomon, ya, telah menyiapkan rumah Tuhan. Okay? Salomo telah menyiapkan rumah Tuhan dan juga istananya. Oke, dan rumah Tuhan dan istana yang dia siapkan ini bukan alang-alang. Dia buat dengan penuh yang terbaik sekali. Kata amin. Oke, jadi bila Salomo menyelesaikan rancangan ini, oke, Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo pada malam hari. Dia kata, "Aku terima rumah ini sebagai tempat khas untuk mempersembahkan korban kepadaku di sini." Nah, persembahan korban ini apa? Persembahan korban ini adalah untuk umat Israel datang minta pengampunan dosa, minta berkat Tuhan, minta pimpinan Tuhan dalam hidup mereka, minta kesembuhan dan sebagainya. Ini persembahan kita, persembahan. Jadi tempat di mana orang membuat persembahan adalah tempat di mana orang percaya di situ ada Tuhan. Kata amin. Ya, praise the Lord. Jadi bila Salomo menyiapkan rumah Tuhan dan istananya, Alkitab menulis di sini. Dia kata istana serta segala yang dirancangkannya. Nya itu huruf kecil atau besar? Nah, kamu punya Alkitab yang besar kan kecil? Yang kecil. Oke, alright. Lady punya? Kecil lah? Oke. So, serta segala yang dirancangkannya. Memang Salomo merancang rumah macam mana yang disiapkan, dan dia dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi Tuhan masih mau kita rancang dulu, tahu tidak? Nah, barulah kita bawa Tuhan dalam rancangan kita, dan Tuhan akan meluruskan jalannya. Paham, amin? Jadi istana ini Salomo rancang macam mana dia harus buat istana ini dengan hikmat yang dia ada. Dia minta pimpinan Tuhan. Tuhan permudahkan jalannya. Kata amin. So in this life, dalam hidup ini, kalau hari ini engkau tak merancang, engkau akan jadi malas. Sebab kuasa Tuhan tak berkuasa ke atasmu. Oke? Saya katakan di sini contoh. Kalau dalam satu organisasi, dalam satu tim, kita sebagai satu tim perlu ada lihat apa tim kita boleh buat. Maka kita boleh bersama-sama dengan satu misi itu untuk menyiapkan misi supaya rancangan itu terjadi. Paham tidak? Kita sudah ada rancangan dan kita berdoa supaya Tuhan pimpin kita untuk melakukan kehendaknya itu. Paham kata amin? Alright. Tapi in this life, terlihat merancang ini jarang ada, ataupun untuk merancang yang lebih serius itu jarang ada dengan
kita, especially orang Kristen. Ya, how serious you merancang untuk keluarga, how serious kau merancang untuk masa depan, how serious kau merancang untuk hubunganmu dengan Tuhan. Jadi karena kita tidak ada goal yang spesifik, sebenarnya kita rasa mau datang ke gereja kan, tidak mau datang kan, kita punya spesifik goal untuk bertumbuh di dalam Tuhan. And then sama juga seperti kalau kau student, kau belajar, kau tak pernah merancang untuk dapat A, maka kalau kau dapat C, kau dapat D, kau oke saja. Kalau tak ke sekolah tak sekolah kan, kau biasa saja, sebab kau tak ada rancangan untuk berjaya. Jadi Tuhan sekarang melihat kita di tahun ini, di tahun baru 2024 yang akan datang. This is the time, sebelum tahun baru bermula, kau sudah harus ada rancangan bagaimana your spiritual life, bagaimana kau akan rancang to spend time with your family, bagaimana rancanganmu untuk perkara-perkara yang akan datang, ya. Dan rancangan itu harus engkau tulis dan doakan, tunjukkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan luruskan jalan. Jadi sesuai firman Tuhan kata, kita merancang, Dia luruskan jalan. But not many of us mau merancang masa depan kita. Tidak ramai kita mau merancang kemana kita pergi selepas ini. Oke, jadi kebanyakan kita merasakan bahwa kalau turun sekolah tak apa, jadwal sekolah kan ada. Oke, kalau kau belajar, kalau perlu buat belajar waktu studi kau sebab kau ikut jadwal sekolah saja. Tapi cukupkah? Sama seperti kita hidup dengan Tuhan. Kita hidup dengan Tuhan. Oke? Bila kita hidup dengan Tuhan, apakah kita ada merancang untuk pertumbuhan rohani? Apa plan kamu tahun mulai sekarang dan tahun depan? Oke? Apakah kau akan join kelas kitab? Apakah kau join jelajah iman? Apakah kau ingin membawa berapa banyak jiwa dalam network yang harus kau doakan untuk bawa kepada Tuhan? Apakah kau akan mempertambahkan ahli-ahli dalam BFC-mu? Semua itu contoh, itu cuma contoh ya. Dan kalau engkau mulai merancang, Tuhan kata Dia akan bekerja. Dan bila engkau lakukan rancangan itu, God will come to you. Kata amin? Amin. Praise the Lord. Ya. Jadi that's why kita lihat orang yang mau rapat dengan Tuhan, dia akan rasa Tuhan rapat dengan dia. Betul tidak? Orang yang tak mau rapat dengan Tuhan, dia tak rasa hadiran Tuhan. Sebab dia tulis rancanganmu untuk rapat dengan Tuhan sudah ada di sana. Tuhan datang. Paham tidak? So if you belum plan untuk tahun 2024, you have to start now. Amin. Nah, supaya Tuhan akan pimpin dan melihat kalau rencana itu sesuai dengan rencananya. Jadi mudah untuk Dia counsel, mudah untuk Dia membantu, baik dalam bisnis, baik dalam kerja, baik dalam kehidupan dan sebagainya. If you don't have goal, you will be lazy. Kau akan jadi malas. Ya. Sebab itu kau tak akan rasa sama ada penting ke gereja kan? Tidak penting kan? Penting kan turun kerja? Penting kan cari duit? Semua itu. Kalau kau tahu yang penting, mulai merancang sekarang. Sebab kalau tidak, the spirit on the air will force you to struggle. Paham kata amin? Roh di udara dalam Efesus 6:12 itu. Roh di udara dari penguasa sampai penghulu akan bekerja supaya hidupmu oppress, ditekan. Dan mereka akan lakukan itu. Tapi those who have goal in their life, okay? Dan our main goal yang pertama adalah Jesus Christ. Amin. Bila di dalam Tuhan pandai beri kita hikmat, what to do for our career, family, life dan semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Oke? Ya. So lihat, Salomo bina rumah Tuhan dan Tuhan terima. Kata amin. So sekarang kisah Salomo ini beribu tahun yang lalu. Yesus telah datang ke dunia selepas itu.
Dan Yesus telah bangkit dari kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lepas. Amin. Paham kata amin? Bila Yesus sudah bangkit, rumah Tuhan yang sebenar sekarang di mana? Di dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. So, Tuhan ingin berdiam di rumahnya. Dalam Injil Korintus Tuhan berkata, ya, tubuhmu adalah temple of the Holy Spirit. Amin. Tubuhmu adalah temple of the Holy Spirit. Bila Tuhan ada dalam kau, Dia akan buat kau berhikmat. Bila Tuhan ada, kelimpahan ada, hidup senang ada, kekuatan ada, semua ada di dalam Tuhan. Kesembuhan ada, pemulihan ada, masa depan ada dalam Tuhan. Amin. Praise the Lord. Tuhan boleh buat apa saja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan yang mau berada di dalam kita, Dia juga melihat bagaimana rumahnya yang engkau dirikan bagi Dia. Paham betul, amin? So, kalau Salomo buat yang terbaik supaya rumahnya cantik dan Tuhan berdiam. So now, rumah Tuhan di dalam kita. So Tuhan melihat how you develop your spiritual life supaya your body itu jadi great temple for Him. Amin. Ya, bagaimana kita mencantikkan rumah Tuhan yang ada di dalam kita melalui firman-Nya, melalui hubungan dengan Dia, dalam kekudusan. Dan semua kita harus melakukan dalam banyak-banyak rancangan yang pertama sekali adalah bina rumah Tuhan yang ada di dalam kita. Upgrade. Paham kata amin? Amin. Ya. Waktu saya mulai pelayanan, Tuhan ada info saya seperti ini kepada saya. Mula-mula saya seperti tidak berapa paham. Tapi bila saya dengan itu dapati bahwa tubuh ini temple of the Holy Spirit seperti Salomo bina jadi besar. Tuhan kata, the bigger your temple, the more people I send to you. Paham amin? So kalau Anda dalam pelayanan, Anda rasa susah membawa orang ke gereja, Anda rasa susah mau fungsi firman Tuhan, tak ada orang dengar. It is that the Lord has to stay in you more with more upgrade temple. Mungkin dindingnya belum mas, contoh seperti itu, ya. Jadi you upgrade your temple. Paham kata amin? Haleluya, puji Tuhan. So, yang menjadi kekayaan Salomo adalah bermula dari rumah Tuhan itu. Baru bendahara, baru istananya. Paham kata amin? Yang menjadi kekayaan dalam hidupmu adalah rumah Tuhan yang di dalam kau. Oke? Bila orang datang kepadamu, oke? What in the temple of God ada di dalam kau, di dalam rumah Tuhan itu yang akan kau fungsikan kepada mereka. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau rumah Tuhan dalam kau itu kau rasa tidak ada apa-apa, you know developing. What you can give kepada orang yang datang kepadamu, minta doa, orang yang sakit, orang yang ada masalah, orang yang minta counseling, orang yang perlu firman Tuhan. Kalau tak ada dalam kau firman Tuhan, bagaimana kau mau mengajar? Kalau tidak ada dalam kau perbendaharaan Tuhan dan kuasa Tuhan, bagaimana kau mau berdoa kesembuhan? Bagaimana kau mau counseling seseorang? Bagaimana kau mau deliver orang itu dari roh jahat? So the temple in you itu Tuhan perhatikan. Develop your life, develop the temple in you. Kata amin. Praise the Lord. So Anda lihat, kita manusia tidak kira berapa size, tinggimu, berapa berat kau. Tapi in you, Tuhan lihat rumahnya. So we have to tahu perkara ini bahwa Roh Kudus berdiam di rumahnya. Kata amin. Jadi tubuh kita ini adalah rumah Tuhan. Praise the Lord. Ya. So tubuh kita adalah rumah Tuhan dan Tuhan berdiam di dalam kita. Maka
kita harus ada satu sifat yang namanya respect and honor the temple of God. Hormati rumah Tuhan. Sebut hormati rumah Tuhan. Kalau kita tengok gereja, kita tahu itu rumah Tuhan secara fisikal, secara spiritual di dalam kita. Oke? So, rumah Tuhan even secara fisikal kita tahu, jaga gereja bersih, kita berdoa buat gereja, minta Tuhan melindungi. So, how about the spiritual temple which is inside you, di dalam kau? Bagaimana dengan rumah Tuhan secara roh di dalam kau? Baik suci Tuhan. So, Anda kena respect and honor rumah Tuhan dalam kau. You have to understand bahwa rumah ini milik Tuhan, kau jaga dia, maksudnya jangan benarkan apa-apa yang tidak kudus masuk ke dalam. Haleluya, amin. Jangan mudah-mudah saja terima kata-kata dari luar, kata-kata dari drama Korea, Cina, India, Melayu, kata-kata yang dari radio, TV, kata-kata yang dari mulut orang yang tidak percaya. Jangan suka-suka masuk ke dalam. Dan jangan suka-suka masuk kata-kata yang tidak biblical, yang didengar kamu dari roh jahat. Sebab semua kita di sini pernah mendengar suara roh jahat, betul tidak? Siapa yang suruh kau buat dosa? Kalau tidak suara yang pujuk kau, suara roh jahat. Ya? Oke? Siapa yang buat engkau malas baca Alkitab? Kalau tidak ada suara yang pujuk kau, ayolah kau menang hari ini, kau perlu jaga kesehatan. Yang baca Alkitab. Suara mana? Suara roh jahat. Oke? Alright? Jadi suara mana yang kau dengar bila suara itu kata, hari ini kau busy, jadi tak apa, Tuhan paham, kau tak perlu berdoa hari ini. Suara mana yang kata seperti itu? Suara roh jahat. Yesus yang begitu busy dalam hidupnya, 24 jam pelayanan, begitu busy, masih berdoa. Oke? Jadi hormat rumah Tuhan, hormat tubuh karena milik Tuhan. Reject sin, jauhi dosa. Selagi kau tahu salah, jangan buat. Jadi dengan melakukan seperti itu, Tuhan akan berdiam denganmu. Amin. Ya, kita tahu Tuhan adalah Raja segala raja. Bila Tuhan berdiam, situ istananya. Bila Tuhan ada di dalam kita, bukan Tuhan saja, but the kingdom of God is in you. Termasuk para malaikatnya, para pekerjanya yang menjaga rumah Tuhan, termasuk menjaga tubuhmu ini. Haleluya, amin. Praise the Lord. So, in spirit, sebenarnya tubuh ini sementara, tetapi kita ada spiritual body in this body. Paham tidak? Nah, kita lihat tubuh Yesus. Yesus, bila dia sudah disalibkan, dia bangkit, dia ada tubuh, masih ada tubuh, betul tidak? Dan orang boleh pegang kesan pakunya, masih boleh pegang kesan paku. Tapi tubuh itu boleh tembus dinding. Pintu berkunci, dia masuk suka hati dia. Tubuh itu boleh naik ke udara, terbang. So, tubuh seperti itu ada kepada kita, tapi in this body. Itulah the temple of the Holy Spirit. Your body is the temple of the Holy Spirit. So, jangan limit body kamu dengan contoh. Kalau kamu hitam, oh Tuhan macam mana rumah kamu hitam? You have special body inside your body. Paham kan tidak? Nah, tubuhnya akan diangkat Tuhan. Itu dia. Nah, praise the Lord. Oke. Jadi, bila Anda hidup dalam roh, hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah berita baik yang sangat menggembirakan. Seharusnya bila setiap kali disebut bahwa
tubuhmu bukan milikmu, tapi milik Tuhan. Kita harus bersuka cita, tepuk tanganmu, melompat-lompat, tapi boleh buat itu di rumah, tapi buat di gereja. Ya, kamu boleh lompat terguling-guling badan kamu di atas lantai. Oh, yes. Sebab apa? Sebab if your body is not belong to you, belongs to God. All your problem, all the thing, your family, everything is belong to God. You just trust and keep waiting. Tuhan bekerja, trust Him. The revival will happen. Amen. You see, Jesus datang ke dunia. Jesus datang ke dunia dipenuhi dengan Roh Kudus, betul tidak? Dia tak pernah sekolah sampai PhD, tapi orang panggil dia cikgu. Paham tidak? Dia tak masuk sekolah. Sebab guru yang mengajar dia pun tidak layak ajar dia. Saya ada baca buku testimoni dari ekstra dari satu buku lagi tentang Yesus waktu kecil. Mama papa dia hantar jadi belajar. Cikgu tuh ajar dia. Dia begitu cikgu. Kamu tahu kan asal usul ini dari mana? Dari mana datangnya bahasa, bagaimana ia terjadi? Dan cikgu itu pun tak tahu wajarnya. So now you imagine kalau kau student, even subject engineering kan, anatomi, fisiologi kan, ya. Zaman saya dulu subjek mencapai bisa anatomi, fisiologi lah. Sebab belajar doktor ini memang urat-urat manusia, pulau hafal satu-satu di universitas. Jadi Tuhan kata, adakah dia tak tahu? Dia tahu kan? Cuma kau tak relakan dia untuk pimpin engkau belajar. So every situation, kalau kau kata kau harungi setiap masalah, kau pernah tahu, your life not belong to you, tapi menjadi milik Tuhan. Tuhan yang akan pimpin kau dalam kerjamu. Kau turun kerja, Tuhan suruh berdoa. Sebab apa? Bila kau tak berdoa, kau turun kerja, terus buat kerja. Bila kau sampai tempat kerja, kau berdoa, Tuhan, hari ini kau pimpin saya. Apa saja kau buat, kalau dia yang pimpin kamu, angkat tangan, tutup mata, buka mata, semua dia punya. So everything you do hari itu will be blessed. Amen. Ya. Dan Anda bergerak, Anda tahu Anda itu rumah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Ya. Jadi tubuhmu itu rumah Tuhan, jagalah rumah Tuhan. Dan seterusnya kita baca ayat seterusnya dari ayat 13 ya. Saya baca, apabila aku menahan hujan atau menyuruh belalang memakan habis tanaman atau mendatangkan wabah kepada umatku, tetapi jika mereka berdoa kepadaku lalu bertobat dan berhenti melakukan perbuatan jahat, maka dari surga aku akan mendengar mereka dan mengampunkan dosa mereka serta menjadikan negeri mereka makmur semula. Kata amin. Praise the Lord. Ya. So apabila Salomo dirikan rumah Tuhan, Tuhan kata dia akan mendengar segala persembahan dan termasuk doa, betul tidak? Jadi oleh itu karena tubuhmu itu kau tahu ada Tuhan di dalam kau, maka doamu akan didengar. Bila kau berdoa, Tuhan tak akan tahan hujan. Maksudnya dulu manusia kan hidup pertanian, ya. Mereka bertanam, mereka ada ternakan. Kalau tidak ada hujan, tak ada air, lembu pun mati, sapi mati, tanaman pun mati, rumput pun tak ada, mau dimakan oleh Tuhan. Oke? Dan belalang itu sekali datang habis semua tumbuhannya. Oke? Jadi di sini kita kena lihat bahwa di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan hal ini, kalaulah engkau tahu sistemnya. Pertama, Solomon dirikan rumah Tuhan. Selepas dia dirikan rumah Tuhan itu, Solomon jadi raja paling berhikmat dan paling kaya. Betul tidak?
Ya. Jadi kalau engkau mau kekayaan surgawi datang dalam hidupmu, bina rumah Tuhan yang ada di dalam engkau. Jaga dan upgrade dia. Amin. Tubuhmu itu rumah Tuhan. Jadi bila engkau bertobat berdoa, Tuhan akan mendengar doamu. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke, jadi ayat yang ke-15 saya baca. Aku akan menjaga rumahku ini dan bersedia mendengarkan semua doa yang diucapkan di sini, karena aku telah memilihnya dan menghaskan sebagai tempat beribadat kepadaku selama-lamanya. Aku akan sentiasa menjaga dan melindunginya. Kata amin. Ya. So, Tuhan akan sentiasa menjaga selagi kita menjaga rumah Tuhan di dalam kita. Amin. Nah, kalau hidupmu cincai, mudah-mudahan kau suka ikut bersosial di luar, kau tidak mau ke gereja, orang merokok kau merokok, orang minum arak kau minum arak, orang pergi enjoy kau pergi enjoy, kau suka cincai saja hidupmu. Kau sebenarnya cincai dengan rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan di dalam kau itu belum siap-siap, belum really develop, dan kau sendiri tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. That's why Alkitab kata, memanglah usia muda itu hanya sekali, orang kata. Ya, sampai dunia kata, oh kita muda sekali saja, puas-puas enjoy sebab zaman muda hanya sekali. Ya, tapi dunia tak baca habis firman Tuhan. Firman Tuhan kata, usia muda memang sekali, tapi jangan sia-siakan. Dunia kata, hanya sekali, jadi dia takut kamu tak habis, tak puas enjoy. Oke, kalau kamu tanya seluruh manusia di dunia ini, jumpalah, kamu tanya semua manusia di dunia ini. Kamu balik kampung, kamu ke Hollywood, kamu pergi ke Semenanjung, kamu tanya semua orang di dunia ini, baik muda tua. Oke, kamu tanya mereka, pernahkah mereka merasa puas hidup di dunia ini? Pernahkah mereka dengan tidak mengenal Tuhan tapi berpuas hati dengan hidup mereka? Tidak ada. Oke, sebab kepuasan bukan datang dari apa yang kau lakukan. Kepuasan bukan datang dari luar. Kepuasan bukan datang dari dada, arak, rokok dan sebagainya. Bukan. Kepuasan datang dari dalam kita, yaitu dari rumah Tuhan, di mana ada Tuhan berdiam. Kata amin. Praise the Lord. Ya. Jadi Tuhan akan remind kita, walaupun kita rasa tak puas, tapi bila Tuhan berbicara, kita dapat tahu, oh cukup. Paham tak? Nah, walaupun ada orang masih mau panjang umurnya, tapi dia tahu kalau besok dia akan mati. Dia akan, Tuhan saya bersedia. Cukup lah, paham tidak? Nah, sebab rancangan Tuhan itu sangat besar dan kita harus rapat dengan dia untuk mendalami rancangan itu. Oke, kalau tak percaya kita baca ayat 21. Baca ayat 21 ya. Sekarang, oke, ulang apa saya baca. Sekarang rumah ini sangat dihormati orang, tetapi kelak tiap-tiap orang yang lalu akan heran dan bertanya, mengapakah Tuhan berbuat demikian terhadap negeri dan rumah ini? Kemudian orang akan menjawab, karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan lain dan mengabdi kepada Tuhan-Tuhan lain. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan bencana ini kepada mereka. Kata amin. Alright. Ada tidak kamu nampak sesuatu? Salomo telah buat rumah Tuhan dan istana. Tuhan datang, Tuhan kata, aku terima ini. Dalam masa yang sama, Tuhan kata, sekarang rumah ini dihormati, tapi suatu hari nanti rumah ini akan diinjak-injak orang. Paham tidak?
Tuhan, macam Salomo, Tuhan datang, dia bersyukur. Tapi Tuhan datang dengan memberitahu bahwa rumah ini memang akan terima sekarang, tapi akan hancur, akan ditertawai orang, akan diinjak-injak oleh bangsa asing. Tuhan sudah tahu apa yang Salomo tak tahu. Tuhan sudah tahu apa yang umat Israel tidak tahu. Oke? Dan apa yang jadi? Betul tidak apa yang jadi? Salomo karena bapaknya taat, King David itu taat dengan Tuhan. Tuhan janji dengan King David, dia akan jaga Salomo. Dan bila Salomo sudah ada istana, hidup sudah mewah, dan dia ini berkawin, punyalah banyak istrinya. Nah, jadi sekarang kita pikir juga, walaupun dia berhikmat, tapi dia kena tahu, dia selalu beritahu orang, Tuhan sedia apa yang kita perlu, tapi dia perlu ke istri banyak. Jadi istrinya terlalu banyak istri, sehingga kan ada istri Mesir tidak mengenal Tuhan. Mau beribadah, dia kata cara kami di Mesir kena ada kuil sendiri. Dia buat kuil untuk Bahala istrinya. Istrinya banyak juga Bahala yang dia buat. Jadi akhirnya Tuhan pun beritahu, dia tidak akan laku apa-apa kepada Salomo sebab janjinya kepada Daud. Itu yang beruntungnya kalau ibu bapak jenis berdoa, anak-anaknya tidak akan dalam malapetaka. Oke? Saya sudah beritahu, kalau sayang anakmu, jangan pikir bagi rumah, bagi tanah, bagi ini, supaya bila kamu meninggal mereka senang. Berdoa buat mereka, itu buat mereka senang. Oke? Kalau ada ekstra tanah rumah bagilah, tak ada masalah pun. Oke? Puji Tuhan lah kalau ada. Kalau tak ada, jangan rasa kekurangan, sebab doamu itu tak pernah kurang. Jadi bila Daud berdoa taat kepada Tuhan, Tuhan janji dengan Daud, dia tak akan buat apa-apa pada Salomo. Sehingga Salomo banyak istrinya pun Tuhan tak buat apa-apa dengan dia. Tapi Tuhan akan datangkan murka kepada anak Salomo. Bila Salomo mati, anaknya pegang kerajaan Israel pun berpecah kepada Tuhan. Jadi kerajaan Salomo hanya tinggal di Yerusalem itu saja. Oke? Yehuda di sana. Bangsa-bangsa yang lain semua jadi kerajaan Israel. Kerajaan Salomo jadi kerajaan Yehuda. Jadi Israel tempat kepada Tuhan. Yang kecil Salomo punya, yang besar itu semua orang lain punya. Oke? Pecahlah kerajaan itu. Jadi you see, now Salomo minta berkat Tuhan. Tuhan datang bagi berkat, tapi Tuhan bagi tahu kerajaanmu akan hancur. Rumah ini akan diinjak-injak. Oke? The same thing happen kepada kita. Kita minta berkat Tuhan. Minta berkat Tuhan. Tuhan datang berkat. Tapi dalam masa yang sama, Tuhan juga remind kita, kau akan dalam masalah. Sebab apa? Sebab Salomo minta berkat Tuhan kata umat Israel. Tetapi kalau Tuhan memberkati kau lebih dari tahap iman, maka kau akan jatuh dalam dosa dan waktu itu akan ada kehancuran datang. Paham tidak? That's why Tuhan memberkati kita. Dia akan hantar berkat keuangan dalam hidup, kerja yang baik, keluarga yang baik. Tapi dia lihat, kalau dia bagi yang baik, nanti kau mau berdoa, apa untungnya? Akan diinjak-injak orang. Ya? Kita datang minta kesembuhan, Tuhan sembuhkan saya, tapi Tuhan boleh sembuhkan. Kalau Tuhan sembuhkan, ada juga orang yang Tuhan sembuhkan, Tuhan tahu dia akan rusak. Bila dia sembuh, dia datang ke gereja, kembali pesta orang memabukkan semua, akhirnya siapa mau selamatkan dia? Bagus lagi waktu dia sakit. Hari-hari dia kata Tuhan saya sakit, saya berdoa supaya sembuh. Hari-hari dia berdoa apa bagus? Sebab Tuhan lihat tahap iman. Jadi iman ini
hanya kau boleh upgrade melalui iman bertumbuh dengan apa? Mendengar firman Tuhan. Maksudnya pelajaran tentang firman Tuhan. Praise the Lord. Kalau engkau mau Tuhan memberkati engkau dari segi keuangan, pekerjaan, kehidupanmu, dunia kata kau harus bekerja lebih keras lagi, betul tidak? Kau kerja lebih keras, kau dapat yang lebih banyak, kau akan jadi makin rusak. Sebab apa? Imanmu tak cukup. Kalau kau tahu keluargamu perlu pemulihan, kalau kau tahu kesehatanmu perlu dipulihkan, berkat dalam hidupmu perlu dipulihkan. Kalau kau mau kerja keras, kita ini satu tubuh saya. Kau mau kerja keras bahagian keluarga kan, bahagian kita, bahagian kerja kan. Macam mana mau bagi tubuhmu itu? Paham tidak? So, kita tak dapat fokus terlalu banyak goal. That's why orang yang tidak kenal Tuhan, dia fokus untuk berkat keuangan, dia berambis buat bisnis sampai lupa keluarga. Kenapa? Sebab kita tak mampu karena kita hanya satu tubuh. Tapi Tuhan mampu. Tuhan mampu, kata amin. Istrimu jauh kah? Anakmu jauh kah? Tapi kalau kau perlu dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan mampu. I always believe God can do better than you. Amin. Praise the Lord. Nah, jadi ini yang Tuhan mau pesan kepada kita. Lihat, bila kita hidup di dalam Tuhan. Kalau Tuhan berkati dalam hari ini, maukah kau terus cari Tuhan? Itu jawaban. Kalau kau rasa kamu diberkati saja, bila kau sudah diberkati, Tuhan lihat kau akan hancur. Tapi karena kau tahu mau, dan Tuhan banyak diberi, maka dia tahu kau akan jatuh. Oke? So kalau kau minta sesuatu dari Tuhan, Tuhan belum beri, jangan salahkan Tuhan, semua dia tahu. Dia lebih tahu, waktu even dia beri kau berkat, dia tahu apa yang terjadi. Karena dia lebih tahu tahap pengetahuanmu, tahap imanmu, di mana kau akan jatuh dan sebagainya. Dia tak mau. So, poinnya sekarang, orang yang terus mencari Tuhan adalah orang yang terus diberkati. Amin. Kalau kau mau kehidupanmu diberkati, jangan berhenti cari Tuhan. Percayalah, kalau sekarang kau belum nampak sesuatu terjadi dalam kehidupanmu, kenapa kau harus limit bahwa Tuhan tak bekerja? Bersabar dan bertekun sampai tahun depan, lihat macam mana hasil. Kalau 5 tahun, lihat macam mana hasil. Tak mungkin tak ada hasil. Dalam Tuhan ada hasil. Amin. Praise the Lord. Ya. Jadi saya pun lihat banyak, even di gereja ini banyak testimoni. Anda sudah ikut setahun, Anda ada ikut 2 tahun, nampak lihat perubahan bila Anda tak berhenti mencari Tuhan. Tuhan akan bekerja. Amin. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. So, mari kita berdoa. Kita akan memberi dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ya Tuhan, kami sungguh diberkati karena Engkau yang mulia, Engkau yang kudus ingin berdiam di dalam kami. Kami relakan tubuh kami ini menjadi bait suci Tuhan dan ingin membentuk supaya di mana Engkau berdiam itu adalah satu rumahmu yang luar biasa. Karena Engkau boleh bekerja dan gunakanlah tubuh kami ini sebagai bait suci-Mu, di mana Engkau akan sering berdoa di dalam kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan hari ini kami ingin memberikan yang terbaik dalam kerajaan-Mu. Dalam 2 offering, 1 offering untuk gereja, 1 lagi untuk tabung misi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin.